Sahabat Trubus, kembali lagi dengan saya Kiki Fadila di podcast Trubus kali ini. Nah, kira-kira kita akan bahas apa di hari ini? Tentunya sesuatu yang manis rasanya, tapi juga manis secara bisnisnya. Bahkan secara data terakhir yang kami dapatkan meningkat cukup tinggi dari sebulan yang lalu. Jika sebulan yang lalu harga per 1 tonnya mencapai 91,8 juta dan sekarang mencapai 170 juta. Tentu ini adalah peningkatan yang sangat tinggi dalam waktu 1 bulan saja. Komoditas apa yang akan kita bahas itu adalah kakao. Nah, tentunya para pecinta coklat atau para pelaku bisnis coklat tentu sangat familiar dan menganggap ini sebagai salah satu peluang bisnis yang besar. Nah, kali ini saya akan mendatangkan tamu istimewa yang akan menemani saya di sini berbincang-bincang seputar kakao, khususnya peluang kakao yang ada di Kolaka Utara. Saat ini saya sudah dengan Bapak Sukanto Tabing selaku PJ Bupati dari Kolaka Utara. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Kiki. Ya. Dan Kolaka Utara itu memang dikenal sebagai salah satu penghasil coklat terbesar di Indonesia. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat baik. Saya bisa berdiskusi langsung dengan Bapak untuk berbicara tentang kakao. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak boleh menyapa sahabat Trubus semuanya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi pemirsa Trubus, ya, dimanapun berada. Tentu rasa syukur ya bagi kami bisa diberikan kesempatan untuk wawancara ini dan semoga bisa bermanfaat ya bagi para pemirsa. Ya. Terima kasih. Baik. Kita kalau sahabat ini menyebutnya sahabat Trubus nih, Pak. Jadi mungkin nanti bisa kita menyapa sahabat Trubus. Iya. Baik, sahabat Trubus, kita tentunya mengenal kakao sebagai salah satu potensi yang memang dikenal oleh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kakao juga yang terbesar di dunia. Nah, Kolaka Utara merupakan salah satu wilayah yang memang menjadi penghasil kakao yang besar di Indonesia. Nah, kita mungkin boleh cerita sedikit nih, Pak. Sebetulnya kakao sendiri perkembangannya kalau di sini tuh seperti apa sih, Pak? Mungkin dalam 5 tahun terakhir, apakah memang ada peningkatan atau justru ada seperti apa, Pak? Iya, terima kasih ya Mbak Kiki atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat sejarah perkembangan kakao itu tidak lepas dari masa kemasan ya tahun 90-an ya, di mana pada saat itu terjadi booming, yaitu naiknya dolar ya. Dan kemudian istilah blessing in disguise ya, bagi sebuah masyarakat terjadi kenaikan dolar, tapi pada saat itu masyarakat Kolaka Utara justru malah mendapatkan anugerah dari kenaikan dolar. Nah, pada saat itulah kemudian menjadi titik awal berkembangnya pengembangan tanaman coklat di Kolaka Utara ya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut utamanya setelah melewati masa-masa kemasan selama 20 tahun. Ya, tentu secara alamiah bahwa selama 20 tahun itu persoalan umur tanaman ya, kemudian kapasitas dari media tumbuh yaitu tanah juga semakin berkurang gitu. Nah, jadi itu ya, jadi saya kira kita mengalami tantangan sekalipun sekarang ya, terus kemudian dengan meningkatnya harga coklat ya per beberapa hari belakang ini, bulan April 2024 ya ada kenaikan, tapi ya kita selalu merasa bahwa semoga kenaikan itu bisa memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Oke. Tadi sudah sempat disinggung sedikit nih sahabat Trubus tentang sejarah kakao di Kolaka Utara. Sebetulnya saya juga pengen tahu, Pak, kenapa sih kakao ini menjadi salah satu komoditas utama dibandingkan komoditas pertanian lainnya gitu, Pak, di Kolaka Utara, misalnya seperti cengkeh gitu. Kenapa menjadi pilihan bagi para masyarakat di Kolaka Utara, Pak? Iya, tentu ya karena pertama secara volume ya, volume itu maksudnya kita bisa lihat dari luasan. Jadi luasan ini kita tercatat kurang lebih 78.000 hektar ya di Kolaka Utara ini, dan tercatat sebagai salah satu wilayah yang terluas ya di Indonesia untuk cakupan luasan dari coklat kakao ya. Namun sekalipun dengan produktivitas juga yang hampir sama di daerah lain.
Itu dari sisi produksi. Kemudian dari sisi petani, ya, jadi kalau kita lihat memang petani sebagian besar memang menyandarkan kegiatan atau sumber pendapatan ekonomi itu di kakao ini. Nah, jadi luasan dan kegiatan perekonomian masyarakat memang cukup luas ya, cukup signifikan dibandingkan dengan produk lain. Ada komoditas lain seperti cengkeh itu paralel gitu ya, paralel, tapi selalu yang menjadi dominan ini seperti tahun ini ya, sepertinya sekalipun cengkeh juga cukup baik harga, tapi tiba-tiba coklat terus kemudian lebih pesat, maksudnya lebih tinggi ya tingkat harganya seperti itu. Ya. Berarti tadi sebetulnya kakao ini, sahabat Trubus, di Kolaka Utara menjadi suatu komoditas mata pencarian yang turun-temurun dari generasi ke generasi, berarti ya, seperti itu Pak. Nah, sebetulnya ada upaya nggak Pak regenerasi? Karena kan sebagaimana yang kita tahu, petani di Indonesia ini semakin lama tuh usianya semakin tua, seperti itu ya Pak, dan regenerasinya itu sangat minim. Nah, kalau di Kolaka Utara sendiri, kira-kira khususnya untuk komoditas kakao, apakah ada regenerasi Pak untuk petani-petaninya? Iya, itu suatu pertanyaan yang menarik ya, dan juga pertanyaan inti yang bisa kita katakan menjadi sesuatu yang menjadi keprihatinan kami ya. Nah, jadi kita ketahui, dan ini sebenarnya juga menjadi fenomena dari dunia pertanian kita. Betul. Ya, yaitu apa yang sering beberapa kalangan menyebutkan lost generation ya. Lost generation itu adalah terputusnya generasi lapisan kedua petani yang kita sekarang ukur ya, usia-usia petani. Kalau pakai kerangka saya di tahun 90-an itu petani kita yang sekarang ada itu sekitar usia 20-30 tahunan ya. Nah, sekarang mereka beranjak sudah lebih 20 tahun, berarti usia-usia 50 tahun. Nah, good news-nya memang terjadi konsistensi produksi, tapi bad news-nya itu adalah kita masih kurang antisipatif ya berkaitan dengan persiapan kita untuk regenerasi. Fenomena lost generation itu juga ternyata terjadi di coklat ya, yang kami lihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat petani-petani yang terus gigih ini ya, terus masih bertahan di petani, itu masih rata-rata usia 40-50 tahun. Tapi generasi muda itu kita khawatirkan mereka tetap stay di tempat itu. Jadi saya kira, nah kalau ditanya langkah-langkah kita ke depan, bahwa sekali lagi itu menjadi keprihatinan kita, dan tentu salah satunya adalah pendidikan ya. Pendidikan yang menjadi kita mendorong para generasi muda kita untuk bisa segera masuk di pendidikan terkait dengan pengembangan pertanian ya. Nah, kemudian juga mungkin ke depan kita upayakan suatu pengembangan pertanian yang lebih vocational ya, maksudnya yang lebih jangka pendek, misalnya diploma 1, diploma 2, supaya tidak terlalu ada jarak ya antara ketersediaan tenaga kerja petani itu dengan dunia aktivitas mereka. Maksudnya mereka tidak terlalu lama di di kursi pendidikan terus bisa langsung masuk ke sektor pertanian. Nah, karena kita ketahui juga salah satu permasalahan, tapi saya lebih melihatnya sebagai tantangan, yaitu yang saya mau sebut adalah godaan ya, godaan dari tenaga kerja muda kita yang diketahui di daerah Kolaka Utara ini, dan khususnya dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara adalah daerah tambang ya, beberapa ada bukaan kegiatan pertambangan, dan ini meminta tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, sehingga banyak dari generasi muda kita itu bergeser gitu, shifting untuk banyak bekerja di sektor pertambangan. Nah, tentu ini kita tidak harapkan ya, maksudnya kita ingin selalu mengkampanyekan kepada mereka bahwa sebenarnya sektor pertanian juga adalah sektor yang menjanjikan. Betul. Gitu ya, karena kita ketahui bahwa memang hanya karena karakteristik dari sektor industri itu kan cepat diperoleh, ada istilah fast yielding ya, pasti cepat sementara pertanian ini slow yielding. Betul. Ya, tapi sekalipun slow yielding itu dia lebih sustainable ya, dia lebih berkelanjutan ya. Kita tidak tahu karena pertambangan itu kan sebenarnya ekstraktif ya.
ada sesuatu yang pada kurun waktu tertentu juga akan habis. Ya. Betul. Nah, sementara pertanian ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa tidak ada terus-terusan ya, Pak, berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nah, sehingga itu kampanye kita, tantangan kita, pemerintah memberikan kampanye kepada generasi muda kita, dan momentum tingkat harga ini bisa kita manfaatkan. Betul sekali. Jadi banyak kita cerita, dengar cerita para pemuda-pemuda kita yang sekarang kembali ke Kolaka Utara, Mbak Kicing. Ditanya, bilang kenapa kembali, dari rata-rata mereka dari daerah tambang, bekerja tambang, bilang karena katanya harga coklat lebih naik. Lebih baik sekarang ya. Betul. Jadi begitu. Betul. Menarik sekali tadi Bapak juga menyebutkan ini bukan masalah tapi tantangan. Nah, betul sekali. Jadi sebetulnya itu bukan suatu masalah tapi adalah tantangan yang tentunya harus kita kembangkan ya Pak. Kita selesaikan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama bagaimana akhirnya kakao di Kolaka Utara ini bisa terus berkembang. Nah, salah satunya momentum yang pas adalah ketika saat ini harga kakao dunia meningkat. Hal ini terjadi karena di beberapa wilayah penghasil kakao di dunia, negara lainnya itu terjadi kegagalan panen seperti itu, sehingga Indonesia yang dianugerahi sekian banyak kelebihan ini ya Pak, baik dari segi alam, dari segi udara maupun dari segi tanah, kita bisa tetap menjadi salah satu penghasil yang konsisten gitu Pak, menghasilkan itu menjadi peluang tersendiri bagi para pemuda-pemudi Kolaka Utara mungkin untuk mengembangkan kakao di sini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Pak, sebetulnya ada nggak sih Pak program-program khusus dari sini yang untuk tadi Pak regenerasi, lalu untuk mungkin peningkatan produktivitas ya Pak, terutama karena mungkin di sini secara luasan masih besar, tapi produktivitasnya masih rendah. Apakah ada program dari pemerintah Pak yang akhirnya bisa mendorong peningkatan produktivitas maupun regenerasi tadi? Iya. Jadi dalam ulang tahun yang ke-20 kemarin, Kolaka Utara, saya sengaja memberikan tema ulang tahun yang ke-20 itu dengan tagline coklatku, hidupku, dan masa depanku. Nah, ini syarat banyak pesan ya, pesan untuk tetap menjadikan coklat atau kakao sebagai bagian kehidupan bagi masyarakat dan bahkan untuk keberlanjutan. Boleh saya sedikit cerita mengenai latar belakang konten dari coklatku, hidupku, dan masa depanku. Nah, jadi kalau coklatku itu artinya pilihan komoditasnya. Ya, jadi dari sekian beberapa ada komoditas utama antara coklat, cengkeh, ya, dan beberapa tanaman rempah. Kita state, ya, kita nyatakan bagi masyarakat bahwa coklat itu adalah yang diunggulkan, gitu. Sehingga kita memilih. Jadi ini pilihan komoditasnya. Nah, kemudian hidupku itu kita ingin memperluas tema coklat itu, bahwa coklat itu bukan saja sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat, tapi juga adalah sumber pangan. Nah, ini tantangan yang kita mau. Jadi maksudnya dengan kesadaran produksi coklat, kita ingin ada sebuah ikatan emosional coklat dengan masyarakatnya gitu. Kita tidak ingin, saya ingin coklat itu tidak dipandang sebagai istilahnya cash crop gitu, maksudnya tanaman-tanaman yang hanya dikaitkan dengan pendapatan gitu. Tapi dia juga bisa, staple food, dia juga bisa menjadi pangan. Jadi gini, ternyata ya kita ketahui bahwa coklat itu punya kandungan nutrisi yang kaya. Betul sekali. Ya, jadi coklat itu kalau kita lihat dalam beberapa media menyebutkan bahwa misalnya ada 10 khasiat coklat yang mulai dari antidepresan, kanker, ya, dan sebagainya gitu. Yang lebih banyak hal-hal yang sifatnya medis dan relaksasi gitu, ya. Nah jadi ini yang kita ingin dorong ya. Jadi kita berharap dengan bukan saya dari sisi hulu ya produktivitas, tapi di sisi hilirnya kita juga ingin bagaimana coklat itu bisa ditingkatkan nilai tambahnya gitu. Betul. Nah, jadi makanya kemarin kita pakai coklatku, hidupku, masa depanku itu kita mengkampanyekan ini kepada masyarakat, utamanya generasi muda, bahwa kampanye mencintai coklat gitu. Jadi mencintai coklat itu ya kita harus minum, karena ternyata coklat itu diminum oleh hampir sebagian besar masyarakat dunia gitu. Betul, kenapa kita yang menjadi produsen tidak melakukan minum itu? Betul. Ya. Nah, sehingga ini yang kita dengan kesadaran itu maka ada sebuah keterikatan emosional ya, sehingga untuk selalu menjaga coklat ini. Nah, kemudian
hidupku dan masa depanku adalah itu tadi, bahwa kita ingin coklat terus menjadi bagian penting tadi, baik secara ekonomi maupun secara penghidupan dalam hal ini sumber pangan bagi masyarakat Kolaka Utara. Jadi kalau masa depanku itu lebih ke sustainabilitasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai sustainable itu ada 3 hal ya, kita yang istilahnya P3 itu ya, yaitu planet ya, kemudian prosperity dan people gitu. Nah, jadi planetnya bahwa coklat harus selalu bisa kita jaga secara environmental ya, bahwa dia harus tetap kita kembangkan, bahwa dia kondusif untuk secara lingkungan. Kemudian people tentu adalah keberlanjutan sosial ya, keberlanjutan sosial. Kemudian prosperity adalah kelanjutan ekonominya. Hanya dengan memenuhi 3 syarat itu kita bisa menjamin bahwa coklat ini menjadi bagian penting dari masyarakat kita dan terus berkelanjutan. Nah, kerangka itu yang kita dorong. Singkat kata bahwa kita ingin coklat juga menjadi bagian yang secara emosional ya, terikat bagi masyarakat Kolaka Utara. Supaya kedepannya orang kalau ingat coklat, ingatnya Kolaka Utara ya, Pak? Ya. Baik, tadi satu hal yang menarik, kalau selama ini kita mengenal coklat itu hanya sebagai panganan cemilan, mungkin seperti itu. Tapi tadi Bapak punya rencana bahwa coklat ini menjadi suatu pangan yang memiliki keterikatan yang keterikatan yang besar dengan masyarakat, terutamanya masyarakat Indonesia seperti itu. Karena tadi seperti yang juga disampaikan, sebetulnya coklat memiliki banyak khasiat. Kalau selama ini mungkin dikenal nanti kalau makan coklat gendut, sebetulnya nggak kayak gitu ya Pak. Yang bikin gendut bukan coklatnya tapi gulanya, sahabat Trubus. Nah, sehingga sebetulnya kampanye-kampanye bahwa coklat ini memiliki banyak manfaat itu juga menjadi tugas kita bersama, karena selain menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia, coklat juga sebetulnya bisa dikonsumsi oleh segala usia ya Pak. Kalau sekarang mungkin kalau kopi biasanya dikonsumsinya oleh bapak-bapak seperti itu, atau anak muda ke atas. Tapi kalau coklat segala usia ya Pak ya. Segala usia itu bisa mengkonsumsi, sehingga itu menjadi satu keterikatan bagi kehidupan kita semuanya. Dan tadi Kolaka Utara juga sudah memiliki program kedepannya yang tentunya bisa jadi ini menjadi titik awal perkembangan kakao tidak hanya di sini ya Pak ya, tapi juga di Indonesia. Nah, kalau tadi berbicara juga tentang sebetulnya kakao sebagai bisnis. Nah, di sini apakah kakao di Kolaka Utara ini juga sudah dilirik Pak oleh para investor mungkin atau perusahaan-perusahaan multinasional yang akhirnya melihat Kolaka Utara sebagai penghasil kakao? Iya. Saya kira dengan kapasitas produksi yang cukup masif ya, itu sudah ada ya Mbak Kiki. Di sini tercatat 3 atau 4 ya player dari pelaku-pelaku dari multinational company yang ada di wilayah Kolaka Utara yang tercatat di sini sudah ada Mars ya, kemudian ada Berry Callebaut, dan ada beberapa yang kira-kira ada 3-4 mereka. Nah, positifnya adalah mereka melakukan sebuah penetrasi masuk sampai ke tingkat petani. Itu adalah berusaha untuk menjaga kualitas ya. Ini mungkin dimaklumi karena mungkin mereka melakukan pengkondisian ya, karena pengguna-pengguna atau penikmat dari coklat ini adalah masyarakat internasional yang menuntut ya kualitas tertentu. Jadi ceritanya ada standar gitu. Jadi ceritanya ini dihadang mulai dari hulunya gitu ya. Jadi treatment quality assurance-nya itu di situ. Nah, tapi tadi bahwa bagi kami positif gitu. Tapi harapan yang ingin kami dapatkan adalah bahwa sekalipun misalnya sebuah kalau kita bilang penetrasi dari MNC sampai ke hulu, kedepannya ini kita ingin adalah sebuah penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat juga. Artinya ada sebuah peningkatan nilai tambah yang bisa didorong bagi masyarakat kita gitu. Jadi misalnya keberadaan mereka kita harapkan untuk bisa tadi meningkatkan nilai tambah. Misalnya salah satu contoh yang kami dapatkan, ada salah satu pelaku ya, pemuda kami yang sudah mengembangkan di tingkat fermentasi. Nah, kita ketahui bahwa dari produk awal itu yang produk basah, yang sampai ke fermentasi itu bisa meningkatkan 5 kali harga. Nah, kalau kita lihat pengalaman atau lintasannya, ini sang pemuda kita ini
itu memang karena interaksi dia dengan multinational company. Jadi ada sebuah efek pembelajaran di situ ya, keterlibatan. Awalnya dia menjadi pedagang semacam pengumpul pemasok dari itu. Tapi lama kelamaan dia belajar gitu ya, belajar dan akhirnya dia diberikan kepercayaan untuk mengelola pengolahan dan kemudian menjual sampai ke tingkat fermentasi. Nah, sebenarnya lintasan ini yang kita harapkan, ya. Jadi kita ingin pemuda-pemuda, ya salah satu pemuda kita itu bisa, saya pakai bahasa yang biasa saya gunakan mungkin kurang tepat, tapi saya bilang, saya sebut salah satu namanya sekarang yang bisa saya perkenalkan itu namanya Saudara Ruslin. Saya selalu bilang sama teman-teman bahwa mari kita cloning ini, seperti Ruslin sampai kira-kira 10 kali, 10 orang gitu yang ada di wilayah Kolaka Utara. Betapa tidak ya Mbak Kiki ya, kita lihat bahwa dia dengan seorang pemuda seperti itu bisa melibatkan tenaga kerja sampai 50 orang ya, kurang lebih. Itu baru dari satu orang ya, baru satu orang. Betul. Kemudian dia juga sudah akses ekspor ya, dia sudah ekspor kemarin sama-sama Pak Gubernur kita melaunching ya ekspor. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya dia sudah mengekspor. Nah, pesan apa yang kita dapatkan di sini? Bahwa pemuda-pemuda Kolaka Utara ya begitu diberikan kepercayaan dan kesempatan itu bisa melakukan gitu. Bisa, ya, Pak. Nah, dan kita bisa bayangkan ya orang seperti Ruslin kalau kita bisa cloning ya itu berapa multiplier ya multiplier efek yang kita dapatkan dari sisi penyerapan tenaga kerja gitu. Nah, itu harapan kita. Jadi tadi Mbak Kiki tanya mengenai interaksi multinational company, seharusnya bisa juga mendorong pada aspek itu. Betul. Yang sekarang kami rasakan bahwa pendorongan aspek itu kami tahu mereka membantu ya, seperti kami dalam upaya membuat klon-klon unggulan ya, ada di wilayah lain mereka kembangkan sebuah bibit percontohan dan bahkan dengan risetnya gitu. Nah, tapi mungkin ya bisa nggak kita juga selain itu juga adalah pengembangan kelembagaan. Ya, pengembangan yang kuat di tingkat petani. Tapi mungkin itu kami sadari juga adalah bagian tugas kami begitu ya sebagai pemerintah ya. Nah, seperti itu Mbak Kiki ya. Tadi berarti terjadi kaderisasi ya Pak ya, sebetulnya yang tadinya dia hanya sebagai pemasok sampai akhirnya dia juga belajar untuk mengolah. Karena tadi sebetulnya salah satu tantangan dari kakao itu di Indonesia adalah kita masih menjualnya tidak dalam bentuk minimal setengah jadi ya Pak ya, tapi ketika itu dijualnya masih dalam bentuk segar, tentunya secara harga juga sangat murah. Betul. Tapi kalau kita sudah bisa mengolah minimal sampai difermentasi seperti itu, apalagi sampai nantinya di produk akhir, tentunya secara nilai jual akan lebih tinggi. Seperti itu. Dan tadi mungkin tadi ada sebuah simbiosis mutualisme ya Pak ya, dari perusahaan multinasional mereka mendapatkan biji kakao dari sini, tapi mereka juga harus meningkatkan nih kapasitas dari petani yang akhirnya juga nantinya memasok kepada mereka seperti itu. Nah, kalau kita tadi berbicara tantangan Pak, tadi kan tantangan selain dari SDM seperti itu, tantangan apa lagi sih Pak sebetulnya yang paling besar dihadapi di Kolaka Utara ini terkait kakao? Ya, dari isu keberlanjutan lingkungan tadi ya secara agronomisnya gitu ya. Kita ketahui bahwa lahan-lahan di Kolaka Utara ini hampir sebagian besar lahan-lahan yang berlereng punya kemiringan 10-25% gitu. Dan kalau kita lihat, Mbak Kiki bisa lihat di wilayah kita itu banyak areal-areal tanam itu di kemiringan yang sebenarnya sudah sangat sensitif gitu. Dan sinyal ya, sepanjang saya bertugas di sini, sinyal mengenai kapasitas daripada lahan-lahan tersebut, utamanya karena di kemiringan ya, Pak. Itu sebagai beberapa tempat saya lihat ada dibuka wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat sensitif gitu untuk sebagai catchment area itu. Nah, sehingga saya kira tantangannya nanti di samping adalah secara umur tanaman, tapi juga kalau kita mau sebut dengan environment, secara lingkungan ya. Secara lingkungan, misalnya kapasitas tanah yang mungkin saja dia sensitif longsor ya dan sebagainya. Nah, sehingga memang kami menyambut baik ada satu program ya yang dikembangkan oleh maksudnya dibantu oleh USAID ya yang namanya agroforestry. Nah, jadi agroforestry itu berupaya untuk memperkuat diversifikasi komoditas gitu. Jadi bukan monokultur saja coklat atau kakao, tapi juga dibuat di sekitarnya tanaman-tanaman yang secara
perakaran misalnya cukup kuat Iya. gitu. Ya, jadi nuansa forestry-nya itu juga Betul. ada gitu. Ini upaya untuk memperkuat kestabilan tanah sendiri. Iya. Gitu. Dan ini kita menyambut baik. Di samping juga kan ada diversifikasi pendapatan ya Iya. bagi petani. Polikultur tadi jadinya polikultur. sambil menunggu panen kakao Iya. dia bisa Iya. mendapatkan penghasilan Iya. dari tanaman polikulturnya. Di dalam ada pisang, ada tanaman-tanaman yang bisa jadi sumber makanan ya bagi ya. petani. Ya. Betul. Nah, mungkin kalau sahabat Trubus nih belum tahu Kolaka Utara sebetulnya letaknya ada di mana nih Pak? Mungkin Iya. boleh diceritakan Pak, Kolaka Utara nih adanya di posisinya di mana? Iya. Terus memang mungkin kalau secara akses dan lain-lain itu yang masih menyebabkan juga mungkin secara distribusi kakaonya ya Pak ya? Iya. Masih agak terhambat. Mungkin boleh cerita Pak sedikit Iya. tentang Kolaka Utara. Iya. Jadi Kolaka Utara saya mau bilang juga bahwa ini sekalian juga promosi ya. Bahwa di samping pertanian kita juga punya beberapa daerah wisata. Ya, kita punya Danau Biru, ya, lumayan sebuah danau yang teduh ya. Mbak Kiki Ya. boleh juga jalan-jalan ke sana. Kemudian ada juga Arung Jeram ya, Tinukari, nanti wilayah Desa Tinukari. Kemudian ini sekarang seperti yang kita berada ini pantai Pasir Putih ya. Kita lagi Eropa. podcast ini di pinggir pantai nih sahabat Iya. Trubus. Namanya Pantai Pasir Putih di Eropa ya, Lasusua. Nah, secara letak ya dia posisi sebelah barat dari Sulawesi Tenggara. Tapi kalau secara lokasi kita berada ini wilayah perbatasan antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan ya. Kita di sebelah perbatasan kita kurang lebih 3 jam kita sudah mendapatkan wilayah Sulawesi Selatan berbatasan dengan Luwu Timur. Nah, tapi kemudian kalau kita lewat ferry menyeberangi Teluk Bone, kita cuma butuh 3 jam saja, kita sudah lewat ferry, kita sudah dapat di daratan Sulawesi Selatan yaitu Siwa gitu. Jadi praktis kalau kedekatan ini dua titik masuk dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kira-kira 7 jam capai di Kendari, capai di Lasusua, ibu kota Kolaka Utara. Dari Makassar juga dengan sama gitu. Jadi kita di tengah-tengah Di nih. tengah-tengah sebetulnya Iya. punya potensi yang sangat besar Iya, ya sangat Pak besar, sebagai ya. tempat wisata. Betul ya. Nah, kalau bagi sahabat Trubus mungkin yang belum pernah ke Kolaka Utara nih bisa menjadikan salah satu destinasi wisata. Iya. Kalau mau liburan ke sini dan jangan lupa. Nah, kalau di sini tapi kalau kakaonya sebetulnya kalau orang berkunjung nih Pak ke sini, ada nggak sih Pak sentra-sentra kakao yang memang bisa dikunjungi oleh para wisatawan misalnya Iya. seperti itu? Karena misalnya kita kenal ada satu wilayah yang dia memang penghasil misalnya jeruk. Jadi akhirnya kalau dia pergi kemana-mana dia akan mendapatkan jeruk gitu Iya. seperti itu. Nah, apakah kalau di sini juga seperti itu Pak? Ya, ada. Ya, jadi kalau kita bilang konsep dari hulu ke hilirnya ada gitu. Oh, ada ya Pak ya? Jadi misalnya ya ada yang ingin mau melihat bagaimana tanaman-tanaman kakao itu tumbuh berada di masyarakat, ada sebuah kawasan di situ bisa dilihat bagaimana pembibitannya, ya bagaimana ditanam ya ada, dan kemudian pohon-pohonnya, dan itu saya kira akan sangat menarik untuk adik-adik kita untuk bisa selfie di tengah-tengah pohon kakao ya. Nah, kemudian untuk produksi, sekalipun kami sadari masih kita akan terus kembangkan yaitu Kakao Center, di mana dia diolah menjadi produk setengah jadi ya, seperti powder ya, dan bentuk yang siap nanti kita jual gitu. Nah, kemudian untuk hilirnya kami juga sudah buat juga, jadi ada coklat corner ya. Untuk ya ini nanti kalau Mbak Kiki nanti malam harus bisa ke sana gitu. Saya kalau minum coklat di situ ya, kita minum coklat, ada coklat dengan berbagai cita rasa. Kemudian di tengah spoi deburan ombak ya, kebetulan di pinggir pantai itu terasa pantai, minum coklat Pak. Waduh, gitu. mantep Terasa tuh, seperti sahabat kita di Trubus. sebuah daerah wisata seperti di Bali atau di sebuah pantai di Eropa gitu ya. Kita bisa rasakan, nanti bisa datang malam gitu ya, bisa jalan-jalan ke sana ke tempat itu namanya Coklat Corner Coklat kita Corner. ya. Artinya sebetulnya pengembangan kakao di sini sebagai suatu wilayah penghasil kakao ini sudah cukup cepat ya Pak ya Iya. perkembangannya gitu. Nah, kalau kita berbicara nih Pak, punya mimpi besar apa sih Pak kalau Bapak untuk Kolaka Utara terkait kakao? Iya. Jadi saya melihat bahwa salah satu yang menjadi masa depan yang sangat bisa kita raih adalah pertama adalah peningkatan nilai tambah dari coklat itu sendiri. Jadi kalau kita bilang bahwa
kita bisa mencapai sebuah tahapan hilirisasi dari coklat. Kalau kita bisa melaksanakan secara simultan, yaitu seiring dengan kesadaran masyarakat untuk bisa mengkonsumsi, ya. Jadi bukan tadi memproduksi dan menjual saja ya Mbak Kiki, tapi mengkonsumsi. Itu kami yakin ada sebuah emotional bound, ya, ikatan emosional masyarakat dengan produknya gitu. Karena dengan selera bercoklat itu pasti ada inilah ya, ada sebuah keinginan untuk bisa memproduksi atau meningkatkan varian dari produknya gitu yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, kemudian berikutnya adalah peningkatan nilai tambah tadi yang kita bilang, yang saya sebut tadi, mengkloning para wirausaha muda untuk meningkatkan tadi, yaitu meningkatkan produksi sampai kemudian nilai tambah, katakanlah sampai fermentasi, ya seperti itu. Kemudian juga diikuti dengan beberapa fabrikasi dari produk olahan ya, untuk memproduk barang-barang yang ini menjadi setengah jadi. Saya kira kita membayangkan sebuah environment desa wisata coklat, ditambah dengan outlet yang tumbuh ya, misalnya kafe-kafe coklat yang tersedia, kemudian ada sebuah perkampungan yang bisa dilihat bagaimana coklat itu produksi. Saya kira itu adalah sebuah mimpi yang tidak berlebihan gitu, sebuah mimpi will become true ya bagi masyarakat Kolaka Utara. Ya, gitu. Dan mungkin bisa nih Pak, kalau ada misalnya satu lagi ya, kalau kita datang ke sana itu baik pagi, siang, sore itu yang disuguhkan kepada para wisatawan tuh satu komoditas tertentu. Nah, mungkin bisa nih nanti ya Pak di Kolaka Utara, kalau orang datang ke sini ke rumah makan atau kemana, minuman yang wajib yang disajikan adalah minuman berbahan dasar coklat mungkin Pak. Itu yang saya juga mengkampanyekan gitu. Nah, jadi misalnya mewajibkan semua kantor-kantor kita OPD untuk melayani tamunya dengan menyediakan coklat, supaya mereka merasakan perbedaan bahwa mereka sekarang berada di basis daerah produksi coklat gitu. Ya semua ya, di hotel-hotel kita bisa untuk welcome drinknya itu bisa kita. Ini sebuah upaya kita untuk itu ya, untuk memasyarakatkan ya. Memasyarakatkan kita mengkonsumsi sendiri coklat gitu ya, itu ya. Karena mungkin kan harus dimulai dari sini, lalu nanti menjadi suatu kebiasaan nasional misalnya ya Pak, lalu mungkin dari situlah kita bisa menarik wisatawan-wisatawan internasional bahwa oh kalau misalnya ingin merasakan budaya coklat yang mulai dari hulu ke hilir tuh harus datangnya ke Kolaka Utara, mungkin seperti itu ya Pak ya. Terakhir mungkin Pak bisa Bapak sampaikan sedikit terkait tadi pengembangan dan rencana kedepannya terkait pengembangan kakao di Kolaka Utara, mungkin untuk 5 tahun ke depan misalnya Pak, seperti apa kepada sahabat Trubus? Iya, jadi selalu kalau kita bicara masalah pengembangan, kita kerangkanya adalah hulu hilir ya. Jadi hulu hilir itu adalah jaminan sebuah keberlanjutan yang yang stabil ya, bagaimana produksi di hulu tetap menjamin hal-hal produk-produk yang berkualitas gitu. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa di hulu itu kita menghadapi tantangan adalah kapasitas produksi ya, umur petani, umur tanaman yang sudah 20-30 tahunan, sehingga kita perlu melakukan peremajaan. Secara simultan juga kita berusaha untuk memperkuat generasi lapisan kedua kita, yaitu petani ya. Kemudian upaya peningkatan nilai tambah ya, peningkatan nilai tambah seiring dengan introduksi teknologi, dan juga peningkatan konsumsi. Ini kita ingin konsumsi ya, coklat sebagai bahan pangan, dan kemudian peningkatan pengolahan supaya kita mendapat nilai tambah. Sederhananya bahwa kita berusaha untuk bisa mengelola sampai ke tahap fermentasi ya, yang kita ketahui bahwa fermentasi adalah tahapan yang paling optimal ya untuk mendapatkan nilai tambah ya. Dan kemudian secara bersamaan kita membangun environment ya, situasi ya, yang seperti tadi istilahnya, saya senang istilahnya Mbak Kiki, itu adalah kultur coklat ya. Jadi coklat sudah masif ya, masif dan memudaya ya di masyarakat Kolaka Utara ya. Tentu ini semua tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen ya, petani, pebisnis ya,
peneliti, media, betul. ya, dan semuanya kita berada dalam satu jajaran. Karena sekali lagi kita sebenarnya berada pada sebuah potensi yang real, betul. ya, potensi yang real yang tinggal menunggu kolaborasi, ya, yang baik antara kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, ya, bagi masyarakat kita. Nah, itu tadi sahabat Trubus, bincang-bincang kita dengan Kolaka Utara dengan Pak Bupati nih terkait pengembangan kakao dan juga potensi kakao di Kolaka Utara. Nah, tadi Pak Bupati juga sempat menyebutkan terkait slogan untuk yang kemarin berarti di launchingnya slogannya pada 1 ulang tahun ya, Pak ya? Iya, ulang tahun kemarin, ya. Terkait kakao di Kolaka Utara. Tadi apa, Pak? Iya, coklatku, hidupku, dan masa depanku. Nah, ya. kita boleh bareng-bareng ya, Pak ya, menyebutkan slogan tadi. Kakao di Kolaka Utara adalah coklatku, hidupku, dan masa depanku. Baik, terima kasih sahabat Trubus. Sampai ketemu lagi di podcast Trubus berikutnya.